Nah, teman-teman, di belakang saya itu adalah pelengkung baja untuk jembatan Pandan Simo ya, teman-teman ya. Satu pelengkung baja itu ditopang oleh 2 pondasi. Kalau 2 pelengkung baja itu 3 pondasi ya, teman-teman ya. Nah, masing-masing pondasi itu ada alat peredam gempanya 8 itu yang kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini jumlah pondasinya sekitar ada 8 kalau 7 pelengkung itu. Nah, bisa dihitung jumlah peredam gempanya berapa itu, teman-teman. Kira-kira kalau 8 pondasi kali 8 ya, teman-teman ya. Itu belum semuanya karena ini baru 7 pelengkung baja, masih ke barat, teman-teman ya. Masih cukup banyak. Nah, untuk 7 pelengkung baja ini paling tidak sudah ada 8 kali 8 alat peredam gempa, teman-teman. Nah, mari kita lihat manfaatnya seperti apa, teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, sekarang saya ada di lokasi proyek jembatan Pandan Simo dari arah timur, teman-teman. Saya berjalan ke barat ini. Di kiri saya ini adalah pilar-pilar jembatan Pandan Simo, teman-teman. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa di area ini adalah area yang dekat dengan sesar opak atau pusat gempa, sekitar 10 km dari sini, teman-teman ya. Berarti sangat dekat ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu jembatan Pandan Simo ini dirancang untuk tahan gempa dengan diterapkannya teknologi LRB, yaitu lead rubber bearing ya, teman-teman ya. Bearing itu bantalan, teman-teman. Kemudian lead itu timah, rubber itu karet. Kemudian dipadukan dengan lempeng baja sehingga menjadi satu unit tahan gempa ya, unit peralatan tahan gempa, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang ini akan saya bahas tentang kelebihan dari teknologi LRB ini, sehingga teknologi ini banyak diterapkan di jembatan maupun di jalan tol, teman-teman ya. Mari kita sambil jalan, teman-teman. Nah, di depan itu teman-teman kelihatan pelengkung baja yang pertama dari arah timur ya, teman-teman ya. Nah, saya akan mendekat ini, teman-teman, karena berjalan ke arah barat nampak megah sekali ya, teman-teman ya. Dilihat dari kejauhan dan cukup tinggi itu. Dan di sampingnya itu ada rangkaian besi ya, nanti yang akan dicor itu untuk tahap berikutnya, teman-teman. Mari kita mendekat, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat konstruksi calon jembatan Pandan Simo ini ya, teman-teman ya, banyak lengkung-lengkung dari baja itu, teman-teman ya. Nah, itu tadi yang ke-7, teman-teman, lengkung yang ke-7. Nah, ini sangat berbeda dengan konstruksi jembatan gantung maupun jembatan serandaan 1 dan 2 ya, teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya dikarenakan menggunakan sistem penahan gempa atau anti gempa LRB itu, teman-teman ya. Sehingga di sini terlihat tidak perlu kolom-kolom maupun dinding-dinding pembatas untuk penguat dan penahan gempa ya, teman-teman ya. Nah, ini kelebihan dari teknologi LRB, teman-teman. Sehingga konstruksinya relatif sederhana, sehingga biayanya lebih murah, teman-teman. Ya, ini dibandingkan dengan konstruksi-konstruksi yang tradisional atau sebelumnya seperti di jembatan serandaan dan di jembatan-jembatan lain yang belum menggunakan teknologi penahan gempa atau anti gempa lead rubber bearing, teman-teman. Dengan kata lain, ini biayanya lebih murah ya, teman-teman, karena dinding penahan itu cukup tebal sehingga perlu material yang cukup banyak, teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanannya ke arah barat ya, teman-teman ya. Pelan-pelan ya. Kita sekarang ini boleh dikatakan di tengah sungai ya, teman-teman. Di tengah Sungai Progo. Nah, ini saya melipir ini di utaranya pelengkung-pelengkung baja ini ya, teman-teman ya. Nah, di kiri saya itu pelengkung-pelengkung baja ya, teman-teman ya. Nah, di tengah sungai ini anginnya cukup kencang, teman-teman, meskipun ini pagi hari. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, seandainya terjadi gempa bumi, maka akan
keras sekali goncangannya ya, makanya dipasangi LRB teman-teman ya. Nah, ada juga kemungkinan kalau terjadi tsunami, jembatan ini akan terdampak ya teman-teman ya. Tetapi bisa kita lihat teman-teman, ini di kiri saya itu ada lorong tuh cukup lebar loh ini teman-teman ya. Dan hampir semua pelengkung itu di bawahnya lorong air teman-teman, bukan lorong orang berjalan kaki ya teman-teman. Nah ini yang ketujuh ya, kiri saya nih pelengkung baja yang ketujuh teman-teman. Nah lorong-lorong di antara pondasi ini cukup lebar ini. Ini kalau mobil misalnya lewat 3 aja cukup berpapasan ya teman-teman ya. Cukup, sehingga ini kurang lebih ini lebarnya 20-an meter teman-teman, mungkin lebih ya teman-teman ya. Nah ini saya makin ke barat teman-teman, di sebelah dekat saluran air yang tidak dibendung ya teman-teman ya. Kalau ke barat sudah tidak bisa, ini karena sudah bagian Kulon Progo dan saluran airnya cukup lebar teman-teman, memang tidak ada yang bendung ya. Nah kiri saya ini pondasi-pondasi yang sedang dalam proses ya, proses pembangunan teman-teman. Ini masih dipasangi penahan dari triplek ya teman-teman ya. Nah kalau melihat proses dari awal seperti ini teman-teman ya, jadi pembangunan jembatan Pandan Simo itu kalau kita ikuti dari awal seperti ini sedang akan dicor ya ini teman-teman ya. Bagian pinggirnya masih ditahan dengan istilahnya triplek atau tidak papan-papan ya. Ini tentunya biayanya juga cukup besar, oleh karena itu diharapkan jembatan Pandan Simo ini bisa tahan lama teman-teman. Namun dengan peralatan anti gempa LRB itu, goncangan yang nanti akan diterima oleh jembatan itu akan relatif lebih kecil karena sudah diredam oleh LRB teman-teman ya. Sehingga kalau goncangannya kecil, diharapkan juga nanti jembatan itu akan lebih tahan lama. Karena mengingat proses pembangunannya juga rumit, mungkin sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman ya. Sekarang saya berjalan ke arah timur ini teman-teman. Jadi ingin melihat detailnya dari proyek jembatan Pandan Simo ini ya. Nah di kanan saya itu objek proyek ya, ini ada pondasi yang tadi sudah saya lewati sebetulnya ya teman-teman ya. Namun saya akan melihat lebih detail lagi. Nah di kiri saya itulah Sungai Progonya teman-teman. Nah di depan kiri ini adalah pelengkung baja yang belum dirangkai ya teman-teman ya. Nah ini pelengkung baja yang ketujuh ya teman-teman ya. Sampai saya meliput ini baru ada 7 pelengkung baja yang ini belum jadi ya teman-teman ya, yang ketujuh ini. Nah ke timur semakin kelihatan ya, jelas bahwa pelengkung baja ini jumlahnya semuanya ini baru 7 ya. Mungkin lebih banyak lagi teman-teman, nanti kita hitung berapa jumlahnya. Nah pelengkung baja itu bergelombang teman-teman, pelengkungnya bergelombang, jadi ada lembah, ada puncaknya itu ya teman-teman ya, di gelombang pelengkung baja. Nah saya akan melewati lorong ini ya teman-teman ya, lorongnya cukup lebar. Berarti saya mengarah ke selatan ini, memandang laut selatan nih teman-teman. Nah teman-teman, teknologi LRB itu sudah digunakan di jembatan Kretek 2 Bantul ya teman-teman ya, dan juga digunakan di jalan tol dan jalan raya, jembatan-jembatan jalan tol ya teman-teman ya, untuk menahan gempa, untuk mengurangi akibat gempa teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya balik jalan ke timur ya teman-teman ya. Tapi ini melewati sebelah selatannya konstruksi jembatan Pandan Simo. Jadi sebelah kiri saya itu pelengkung-pelengkung baja ya teman-teman ya, yang nampak megah ya. Nah ini memang sangat, istilahnya sangat eman-eman kalau misalnya sampai rusak terkena gempa bumi yang dahsyat ya teman-teman ya. Namun yang namanya bencana alam memang
tentu akan terjadi apapun bentuknya ya teman-teman. Tapi di daerah, khususnya daerah dekat jembatan Pandan Simo ini, bencana alam yang sangat mengancam adalah banjir, kemudian gempa bumi yang bisa menimbulkan tsunami ya teman-teman ya. Nah ini saya belok ke kiri teman-teman melalui terowongan di bawah Pelengkung Baja ini teman-teman. Nah kemudian akan belok ke kanan mengarah ke timur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali ke tadi, karena sudah ada alat anti gempa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan risiko kerusakan itu bisa diminimalisir atau diperkecil, sehingga biaya perbaikan atau biaya untuk membangun kembali setelah rusak itu tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Nah ini yang menyebabkan teknologi LRB ini banyak digunakan di jembatan-jembatan lain teman-teman. Bahkan di luar negeri, jembatan Golden Gate itu juga menggunakan teknologi lead rubber bearing ini teman-teman. Nah ini di depan saya itu adalah pilar-pilar teman-teman, pilar-pilar jembatan setelah Pelengkung Baja tadi ya teman-teman ya. Pelengkung Baja yang terakhir ke arah timur kalau dari arah barat teman-teman. Nah ini pilar jembatan ini baru akan dicor ini. Jadi satu pilar itu ada 6, satu kepala pilar itu ada 6 pilar atau 6 tiang ya, yang cukup tinggi ini teman-teman, sekitar 4 meteran mungkin ya, setinggi pohon kelapa teman-teman. Jadi nanti mobil-mobil itu lewat di atas ya, seperti terbang nih teman-teman. Nah ini pilar-pilarnya makin ke timur makin rapat nampaknya ya, tetapi sebenarnya jaraknya ini stabil teman-teman, cuman ketinggiannya memang agak berbeda mungkin ya teman-teman. Oke, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.